Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Ainul Fitra, kelas 1D, NPM 2010631070105. Saya akan menjawab soal UAS anatomi manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, yang berasal dari bahasa Yunani dan yang berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Organisasi yang menyusun makhluk hidup. 1. Molekul. Organisasi kehidupan dari tingkat molekul didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. 2. Organel. Bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. 4. Jaringan. Kumpulan berbagai sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. 5. Organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Sistem organ. Tingkatan organisasi kehidupan pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang saling berinteraksi. Organisme atau individu. Pada tingkat ini, organisme atau individu adalah suatu satuan makhluk hidup yang tersusun secara kompleks dengan berbagai macam sistem tubuh yang saling mendukung. 8. Populasi. Kumpulan sekelompok organisme sejenis di suatu tempat dan waktu yang sama. 9. Komunitas. Kumpulan populasi dari berbagai spesies di suatu waktu dan tempat yang sama. 10. Ekosistem. Interaksi antara berbagai populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Udara, air, tanah, sinar matahari. Bioma. Kumpulan ekosistem terestrial yang melingkupi wilayah yang luas yang pada umumnya dipengaruhi oleh iklim regional sehingga terdapat tumbuhan dan hewan khas yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 12. Biosfer. Bumi yang di dalamnya berisi seluruh kehidupan. 1. Miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu. Jadi miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan yang membahas tentang otot, meliputi otot polos, jaringan otot. Polos yaitu jaringan otot yang terdapat di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Otot lurik, yaitu otot yang menempel di tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Otot jantung. Otot jantung berfungsi memompa darah menuju jantung. 2. Artrologi. Artrologi adalah anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diartrose. 1. Ujung-ujung tulang atau bagian belakang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran, pelicin dan pelancar getaran. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi, kapsula artikular. 3. Antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi atau cavum artikular. 4. Agar persendian ini tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau ligamenta. 5. Pada persendian terdapat kantung leder atau bursa mukos yang berada pada vakum artikular. Pembagian distrose. Jumlah yang dihubungkan dapat dibagi menjadi 1. Articulatio simplex. 2. Articulatio composites. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel. Faktor yang memperkuat persendian, ligamen dan kapsula artikular, otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan, kohesi adanya cairan atau lendir, tekanan atmosferis. 3. Respirasi. Pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Sistem respirasi. Sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport
CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. 4. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, arteri dan arteriol, pembuluh darah utama, kapilor dan sinusoid, venul dan vena. Sistem kardiovaskular berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung, ukuran 1 kepalan tangan, terletak di dalam dada dengan batas-batas kanan sternum kanan, apek ruang interkostalis V kiri pada mid clavikular. Bagian-bagian jantung. Atrium kanan meliputi vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronaria, auricula dextra. Ventrikel kanan meliputi valva atrioventricular dextra atau tricus pidalis, lubang pulmonalis, valva semilunaris. Atrium kiri meliputi auricula sinistra. Ventrikel kiri meliputi valva atrioventricular sinistra atau mistralis. Jaringan jantung meliputi endokardium, mikokardium, perikardium. Tekanan darah. Tekanan darah yang ditimbulkan oleh darah di dalam pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah atau kapiler diukur dalam satuan mmHg, yaitu tekanan sistol dan tekanan diastol. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.